Selamat sore, apa kabar saudara semua? Saudara sudah ada tempat yang baru. Tahun yang lalu persis Januari, saya masih sempat melayani di gedung yang lama, yang memang sudah harus waktunya untuk saudara pindah. Tapi saya senang bahwa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan bukan sama, tapi terus naik dan begitu lebih baik dan tidak lebih buruk. Luar biasa, berbagai sebuah sukacita dan kehormatan boleh kembali dipercayakan melayani di GKI Cire Sydney. Saya berterima kasih pada Pastor Haryono untuk undangan sempatannya. Saya berterima kasih. Ini merupakan sebuah kehormatan dan sukacita saya bisa kembali melengkapi saudara sore hari ini. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada sebuah klip yang dimana sepanjang tahun 2013 kami kerjakan dalam penolong bangsa Indonesia, dan ini bisa menjadikan gambaran menginspirasi saudara bahwa sesungguhnya Indonesia itu ada di hati Tuhan. Dan kemudian kita juga biar melalui klip ini bisa menginspirasi kita semua untuk bisa lakukan sesuatu buat bangsa kita. Dan yang ketiga, sesusah-susah hidup saudara masih banyak yang lebih susah daripada saudara semua. Jadi supaya saudara masih bersyukur dengan keberadaan saudara hari ini. Mari kita saksikan klip Tangan Pengharapan tahun 2013. Indonesia adalah negeri yang luas dan kaya. 200 juta penduduknya tersebar dari Sabang hingga Merauke. Tapi Indonesia masih banyak penduduk bangsa ini yang hidup dalam garis kemiskinan. Mereka tidak bisa menikmati kesehatan gratis, pendidikan bermutu, serta bahan pangan yang mahal, membuat buruknya gizi anak-anak mereka. Pada tahun 2008, Tangan Pengharapan lahir untuk menolong masyarakat keluar dari kemiskinan, membantu 3.000 anak dalam perbaikan gizi, kesehatan dan pendidikan melalui program makan untuk belajar. Ada 25 senter Tangan Pengharapan yang tersebar di seluruh Indonesia. Di senter-senter ini tersedia bermain PAUD, sekolah keterampilan serta perpustakaan. Pengobatan gratis melalui operasi katarak untuk para orang tua dan anak-anak yang tak mampu telah berhasil menjadikan lebih dari 2.000 mata. Operasi katarak gratis ini membantu masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali dan melanjutkan hidup yang lebih baik. Project New Change, sebuah program pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, perubahan pola hidup, pembangunan rumah dan MCK, serta pembagian bibit pertanian bagi masyarakat prasejahtera di Nusa Tenggara Timur. Setiap bulan Tangan Pengharapan menyalurkan lebih dari 33 ton beras bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Pembagian beras ini disertai dengan motivasi untuk mereka giat bercocok tanam. Indonesia adalah negara yang berada di atas kawasan cincin api, tempat bertemunya lempeng-lempeng tektonik dunia. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia adalah negara yang rawan akan bencana alam. Disaster responses adalah program bantuan bagi korban bencana alam, bukan hanya membantu dalam hal santunan pangan serta obat-obatan, tetapi Tangan Pengharapan juga memberikan program bantuan jangka panjang seperti jala ikan, menentukan bibit pertanian dan juga hewan ternak. Itulah yang Yayasan Tangan Pengharapan lakukan untuk Indonesia. Apakah Anda mempunyai hati yang sama untuk negara tercinta kita? Itu gambar besar yang dilakukan dan menolong bangsa Indonesia. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat raja kita sekarang. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada 2 buku Joyce Meyer yang saya baru saja kami terjemahkan tahun lalu dalam bahasa Indonesia. Sudah bisa dapatkan di konter belakang. Buku pertama yang baru saja kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul Kekuatan Pikiran. Buku ini mengajarkan bahwa kualitas pikiran kita menentukan kualitas kehidupan kita. Kalau pikiran kita negatif, maka buah perkataan dan perbuatan kita negatif. Kalau pikiran kita cemerlang, maka buah perkataan dan perbuatan kita cemerlang. Buku ini mengajarkan bagaimana untuk mengubah cara berpikir yang salah sehingga kita bisa punya perkataan dan perbuatan yang berkualitas. Buku yang kedua dikarang oleh Joyce Meyer berjudul Kasih Dengan Sungguh-Sungguh, yaitu buku renungan 350 hari. Ini sangat cocok kalau saudara nggak suka membaca, karena saudara nggak punya jadi beban mental untuk membaca satu kali langsung satu buah buku. Cukup 1 hari 1 halaman, maka dalam waktu 365 hari sudah selesaikan 1 buah buku ini. Dan saudaraku, ada banyak buku renungan saya baca, saya diberkati. Tapi beda dengan buku ini, bukan sekedar memberkati saya, tapi tiap kali saya baca Alkitab sendirian sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang nggak ngerti juga.
Namun saudaraku, di dalam pengajaran Joshua setiap hari mengajarkan per perikop, per pasal saudaraku, bagaimana untuk kita bisa mengenal arti firman Tuhan sesungguhnya, mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan membagikan kasih kepada yang lain saudaraku. Sangat cocok buat saudara yang suka bahasa Indonesia, sudah bisa dapatkan di konter belakang, dan semua keuntungan kami selalu untuk menolong masyarakat sejahtera yang ada di Indonesia. Dan kemudian juga ada buletin apa yang kami lakukan bagi saya Indonesia, sudah bisa dapatkan secara cuma-cuma. Buletin saudaraku dari kami pengalaman sudah bisa dapatkan di konter belakang, dan juga ada brosur mengenai gambar besar yang kami lakukan dalam menolong bangsa Indonesia, sudah juga bisa dapatkan di konter belakang. Baik, saya kira sekian masih kita masuk kepada pendengaran firman Tuhan. Berapa banyak yang sudah siap mendengar firman Tuhan? Siap katakan amin. Yang siap katakan yes. Yang siap tepuk tangan sekali lagi berikan buat kami juga. Kalau senang-senang semua judul khotbah, saya judul khotbah sebagai ibadah sore hari tentang spiritual breakthrough, terobosan rohani. Ada dua alasan kenapa saya mau bicara mengenai spiritual breakthrough. Yang pertama alasan karena ada begitu banyak orang Kristen berhasil dalam ibadah mereka. Ada begitu banyak orang Kristen berhasil dalam pelayanan mereka. Ada begitu banyak orang Kristen berhasil dalam perpuluhan dan pemberian mereka. Namun ironisnya adalah ada begitu banyak orang Kristen juga gagal di dalam kekudusan mereka. Ada begitu banyak orang Kristen juga gagal menjaga integritasnya mereka. Ada begitu banyak orang Kristen juga gagal untuk hidup membagi kepada yang lain. Nah, itu sebabnya saya mau bicara masalah mengenai terobosan agar saudara bukan sekedar menjadi orang Kristen yang agamawi, orang Kristen yang ambisi, tapi sudah jadi orang Kristen yang membawa transformasi. Yang mau katakan amin. Dan rupanya kata breakthrough punya pengertian yang sangat bagus. Karena breakthrough punya pengertian yang pertama adalah inovasi. Bicara soal breakthrough selalu bicara tentang kreativitas. Segala sesuatu yang kreatif pasti tidak membosankan. Segala sesuatu yang membosankan disebabkan karena ketiadaan kreativitas dalam kehidupan kita. Jadi kenapa kehidupan saudara membosankan? Disebabkan karena saudara kreatif. Kalau saudara kreatif pasti saudara tidak membosankan. Dan saudara bicara soal breakthrough, bicara soal inovasi. Bicara soal breakthrough, bicara soal menembus, mendobrak, mematahkan, membuka jalan. Bicara soal breakthrough, bicara mengenai kita keluar dari limitasi kita. Kita menembus keterbatasan kita. Sebab kehendak Tuhan dalam kehidupan kita gak sama, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus berkembang. Alasan yang kedua, kenapa saya mau bicara ke saudara mengenai spiritual breakthrough. Tanggal 5 September 2013 kemarin bangsa Yahudi, orang Yahudi baru saja merayakan tahun baru mereka, saudara. Mereka masuk dari tahun Ayin Gimel menjadi Ayin Dalet. Ayin itu berbicara mengenai mata atau memperhatikan. Sedangkan Dalet berbicara soal pintu gerbang. Jadi orang Yahudi menganggap bahwa tahun 2014 merupakan tahun di mana Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru bagi mereka. Saya percaya bahwa kita adalah Yahudi rohani. Kita adalah Israel rohani. Kalau Israel secara jasmani masuk di tahun 2014 merupakan tahun di mana Tuhan membuka pintu yang baru, maka kita sebagai Israel rohani, keturunan Abraham secara rohani, maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baru sepanjang tahun 2014. Pintu kesehatan, pintu bisnis, pintu keturunan, pintu networking, pintu berkat, dan pintu masa depan. Jadi sebabnya saya mau bicara mengenai breakthrough suatu. Dan saya masih tahu sesuatu yang terbuka tidak pernah datang dengan sendiri. Sesuatu yang terbuka tidak pernah terjadi secara otomatis. Kita harus create, kita berupaya harga demi sesuatu yang terbuka. Sebenarnya saya banyak sekali untuk melihat firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang 12 ayat 1-3. Surat Ibrani itu ditulis oleh seorang rasul bernama Paulus. Dan dia memberikan wejangan kepada orang-orang Ibrani dalam Ibrani 12 ayat 1-3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Ingatlah, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun membosankan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Yesus yang teguh menanggung beban dan sebat terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan menjadi lemah dan putus asa. Dan saya mau bagi para saudara ada 3 hal bagaimana kita menciptakan sebuah terobosan.
menciptakan sebuah inovasi, menciptakan di mana kita bisa keluar dari keterbatasan kita. Yang pertama, untuk kita menciptakan sebuah terobosan, we have to learn from those who gone before us. Kita perlu belajar dari mereka yang telah mendahului kita. Kita perlu belajar dari mereka yang lebih senior, lebih berpengalaman dari kita. Kita perlu belajar dari mereka yang lebih hebat dari kita, lebih tua dari kita, lebih berhasil dari kita. Sebab Ibrani pasal 12 ayat 1 bagian A berkata, karena kita mempunyai banyak saksi. Katakan saksi. 3, 2, 1. Lebih keras. Bagikan awan yang mengelilingi kita. Rupanya kita ini dikelilingi banyak saksi. Bagikan awan yang mengelilingi kita. Kata saksi di dalam ayat sebelumnya, sebelum Ibrani pasal 12, yaitu Ibrani pasal 11, selalu mengkerucut kepada pahlawan iman. Kata saksi selalu bermuara kepada pahlawan iman. Rupanya Rasul Paulus sedang mengajarkan, sedang memberitahu pada orang-orang Yahudi, belajarlah dari mereka menjadi pahlawan. Beri apa saja mereka kerjakan sehingga mereka bisa keluar dari dosa-dosa mereka. Rupanya Rasul Paulus sedang memberitahu kepada orang-orang Ibrani, belajarlah dari mereka menjadi pahlawan. Bagaimana mereka bisa bikin mujizat, bagaimana mereka bisa berjalan dalam integritas, bagaimana bisa keluar dari dosa-dosa mereka. Sebab untuk menjadi positif, kita mesti belajar keras dengan orang-orang positif. Tapi untuk jadi negatif, kita nggak perlu belajar dengan orang negatif. Cukup hang around, cukup kumpul bersama, ngopi bersama, secara otomatis kita akan jadi negatif. Sekali lagi, untuk menjadi positif, kita mesti kudu belajar keras. Korban perasaan, memberikan waktu, korban duit. Tapi untuk jadi negatif, selalu usah belajar dengan orang negatif. Cukup kumpul, ngopi bersama, secara otomatis kita akan jadi negatif. Saya teringat sekali ada aktor terkenal, saya nggak usah sebutkan saudaraku, dia baru saja keluar dari penjara kedua kali karena narkoba. Dan waktu dia keluar dari penjara, dia sempat berjanji sama keluarga dan istrinya, sekali-kali saya tidak akan pernah menjaga obat-obatan, karena itu akan merusak pernikahan kita. Yang lebih ironis, dia sempat berpidato di depan media pers dan massa, berkata kepada banyak anak-anak muda, jangan sentuh obat-obatan, karena obat-obatan akan merusak kesehatanmu, keuanganmu, pernikahanmu, dan masa depanmu. Yang lebih ironis, dia mau terbang dari kota Jakarta menuju kota Surabaya, dia mau bikin kampanye anti narkoba. Namun apa yang terjadi, begitu dia sampai di Juanda Airport kota Surabaya, dia ketemu dengan teman-teman yang suka ngedrak, yang suka obat-obatan. Dalam hitungan menit, dia jatuh lagi dalam dosa yang sama. Dia jatuh lagi dalam pelanggaran yang sama. Wow. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata tegas, janganlah kamu sesat, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang. Janganlah kamu bodoh, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saya mau beritahu kepada saudara, problem yang buruk tidak pernah merusak kebiasaan kita. Problem yang banyak tidak pernah merusak kebiasaan kita. Problem tidak akan pernah merusak kebiasaan. Hanya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kita yang baik. Kata kebiasaan itu artinya moral, nilai, prinsip, karakter yang baik dirusak karena pergaulan yang buruk. Setelah masih tahu orang di sekeliling kita punya daya pindah cepat untuk memindahkan apa saja. Sekali lagi, orang di samping sekeliling kita punya daya pindah cepat untuk memindahkan apa saja. Saya beri contoh, seandainya saya bergaul dengan tim musik di gereja ini, pasti bahasa mereka musik. Yang mereka pikirkan musik, yang mereka dengar musik, yang mereka main musik, yang mereka katakan musik, mereka lihat musik, mungkin yang mereka makan alat musik. Maka saya yang tidak mengerti tentang musik, karena bergaul dengan mereka cepat atau lambat saya akan mengerti tentang cerdas. Orang bisa punya daya pindah cepat untuk memindahkan apa saja. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu orang di sekeliling saya adalah orang yang positif atau negatif? Yang menjadi pertanyaan kita, dari mana saya tahu orang di samping kiri kanan saya ada orang negatif atau positif? Gampang, dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau
kebiasaan buruk kita makin berkurang. Sekali lagi, dari mana saya tahu orang di sekeliling saya ada orang negatif atau positif? Karena dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin berkembang atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin suka ngomong kotor, nyakitin orang. Kalau hari ini kita makin jauh dari Tuhan. Kalau hari ini kita lebih sering buat dosa. Kalau hari ini kita nggak dekat sama keluarga, saya bisa pastikan bahwa orang di sekeliling saudara adalah orang-orang sama. Namun sebaliknya, kalau hari ini kata-kata sudah berbobot, memberi inspirasi, menguatkan yang lain. Kalau hari ini
kali jatuh pelayanan lagi. Saya nggak peduli. Hari itu saya datangin senior pastor saya berkata, Pak Pendeta, tolong cancel jatuh-jatuh pelayanan saya ke depan. Karena saya telah jatuh dalam dosa pornografi, tolong doakan saya. Pendeta saya kaget, kok bisa? Ya bisa Pak. Tapi kenapa bisa? Ya bisa Pak. Ya jelaskan kenapa bisa? Ya bisa Pak. Ya jelaskan kronologisnya. Begini Pak Pendeta. Waktu saya sedang ada di depan komputer mengerjakan PR firman Tuhan, saya dalam keadaan online internet, pop up satu gambar yang betul. Harusnya saya belajar jadi Yusuf. Yusuf begitu digoda langsung lari. Tapi hari itu saya ngomong
lecture, saya ketinggalan dulu. Karena orang-orang baik diangkat, saya kan dana bantuan kita berikan, semua pada cabut semua tau. Kenapa? Oh iya, semua saya cek sama orang-orang sih. Kamu tahu di mana dana bantuannya? Gak tahu Pak, mereka pergi tadi, mereka angkat, dia angkat barang-barang semua. Kalian terima? Lihat tuh. Sejak saya itu, saya mengerti memberikan bantuan, memberikan kebaikan gak bisa melepas tangan diri saja. Kita harus pikirkan dengan keras bagaimana untuk melakukan apa yang kita punya kepada orang yang membutuhkan. Makanya kemarin kejadian bencana alam terjadi, saudaraku. Ini sebetulnya saya lagi sibuk-sibuknya di Indonesia, saudaraku. Di mana Manado ada 86.000 hilang tempat tinggal. Saya langsung connect dengan tim di Manado untuk buka